Tadi saya sampaikan tadi tentang apa ya? Agak lupa saya. Cerita saya sampai mana tadi? Peraturan, Pak. Aturan. Bukan. Bukan yang kasus-kasus selanjutnya tadi kebakaran. Habis kebakaran apa? Dokter. Dokter, Pak, dokter. Oh, saya ketemu dokter yang dokter patah tulang. tuh. Nah, Iya. dia bilang gini, patah tulang. 200 tahun lalu itu kita pakai daun-daunan, dibebet, semua metodenya sama kayak dukun patah tulang. Lalu kita belajar dari daun-daunan itu, ternyata yang berpengaruh adalah zat-zat ini. Lalu kita belajar bagaimana ngambil ekstrak dari zat-zat itu. Ekstraknya kita ambil, kita kasih dalam bentuk salep. Jadi kita fokus ke ekstrak yang bermanfaat aja, yang nggak bermanfaat kita buang. Itulah kita mulai beda dengan dukun patah tulang. Karena kita pakai teknologi. Lalu kita mulai belajar lagi, ternyata ketika cuma dibebet doang, dia nggak mandi gips. Lalu kita pakai gips. Lalu kita belajar lagi, ternyata di gips pun kalau ternyata seringkali setelah itu jadi mencong. Jadi kita belajar pakai pin. Dikasih pin, diikat ini di mur, biar nggak mencong. Sementara dukun patah tulang masih mencong tuh kalau dia nggak ngelurusin. Lalu kita belajar di dukun patah tulang orang teriak-teriak, kita pakai obat bius biar nggak teriak-teriak. Tapi kalau Bapak tanya, itu zat yang bisa bikin bagus ilmunya dari mana? Dari dukun. Dukun dapat dari mana? Dari daun-daunan itu. Herbal sama kita kata dia. Terus sekarang kita belajar lagi Pak pakai C-arm. C-arm. Jadi nggak perlu dirobek Pak, cukup tusuk tembak aja Pak. Ntar dia dalam kawatnya pasti ngikat sendiri, krek. Udah dibebet pakai alat, nggak perlu pakai bedah. Jadi nggak ada robekan, cuma secuil aja Pak. Kecil sekali Pak, cuma segede lubang hidung lukanya. Udah buat masuk C-armnya, masuk truk dibebet, udah. Pernah dengar istilah C-arm? Hah? Belum ya? Belum. Tadi saya ngomong nggak ada yang dengar. Saya ngomong C-arm loh tadi. Baru sekarang. Baru sekarang. Tadi saya ngomong C-arm, Anda nggak dengar ya Allah, sedih saya dengarnya. CAR. Sarem. Tuh, ini C-arm. Kebaca ya? Ya. Jadi kalau C-arm buat C-arm patah tulang. Nah, jadi bedanya pakai C-arm udah. Ya, pengidap patah tulang. Ya, sehingga pas juga lakukan jadi gitu. Penyakit organ dalam, tulang, maupun medis operasi lainnya. Jadi udah nggak perlu lagi pakai itu karena C-arm 3 dimensi langsung ketahuan. Sehingga dia pakai kawat aja udah, nggak perlu lagi di skrup-skrup kayak aneh-aneh gitu. Teknologi. Iya, saya juga bingung, teknologi hebat, Cukup? Ya. Ya, jadi Cukup, Pak. ya yang tadi tanya semoga ngejawab ya Pak Joni. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Sekarang saya mau nanya, cara ngejawab saya bedanya apa dengan cara yang biasa Bapak jawab? Kontekstual dengan kehidupan sehari-hari kita Pak. Apalagi? Terus memberikan contoh pengalaman pribadinya. Apalagi? Lebih praktis. Yang lain boleh bantu. Iya. Apalagi? Konkret, Mudah Pak, gampang Pak. Konkret. Analoginya nu bagus, nu iya Pak, nu mudah-mudah Pak. Dapat Iya, pencerahan Poin. nggak? Gak bertele-tele. Dapat pencerahan nggak? konkret. Banyak pencerahan Pak. Dapat teknologi baru nggak? Teknologi baru. Side. Iya. Ya, insight. Nah, ini Pengetahuan kalau dan buat wawasan istilahnya Pak baru. UU, ini refleksi bukan Pak? Refleksi Pak. Iya. Refleksi buat saya Pak. Teknologi. Teknik refleksi kan yang saya pakai. Iya. Iya betul sekali Pak. Oke, ya. Iya, bagus. Tolong ditiru ya. Jadi guru yang baik itu tetap perlu belajar. Ya. Tetap harus dapetin contoh-contoh baru. Tetap Ya, perlu minta ngerti ridho aja, teknologi. Pak. Baik, Pak. Yuk, semua ikutin saya. Ya, seorang coach itu nggak boleh muter-muter tangannya. Nggak boleh apa? Mulutnya juga ngomong. Nggak boleh apa? Muter-muter. Jawabannya ngebulet.
Jawabannya Jawabannya ngebulat. Jawabannya ngebulat. ya. Bahasanya konkret, bahasanya apa? Abstrak. Bahasanya Abstrak. Abstrak tuh tangannya begini, jari-jarinya goyang-goyang. Abstrak. Manfaat. Abstrak. Ya, harus ringkas, Harus Ringkas. Keras. padat, Padat. pendek, Pendek. tajam, Pendek. Tajam. jelas, Jelas. nancep, Tajam. dalam. Dalam. Ulangi lagi. Ya, seorang guru, seorang coach itu nggak boleh muter-muter. Yuk. Bulat, abstrak, harus Mengerucut. ringkas, Ringkas. Padat. Tajam. Cut. padat, pendek, Padat, pendek, tajam. tajam, Tajam. nancep, Dalam. Dalam. kalau bisa sampai mengkristal. Sampai mengkristal. Gitu, Pak. Kan kristal kan batu. Batu. Ya. Ya, tuh bayangin Pau aja sampai punyanya mengkristal. Apa tuh? Berarti udah punya batu ginjal ya, Pak? Ya udahlah, batu empedu aja, batu empedu. Lebih parah. Ya, jadi gitu. Kita nggak boleh tuh ngebulut-bulut ngomongnya panjang. Aduh, nah melatih agar bisa ngomongnya pendek dari padat kayak saya itu butuh waktu memang. Tapi yang Anda butuhkan cuma contoh doang kok. Begitu ngeliat contoh sekali besok bisa. Bisa. Karena udah sehari-hari Anda udah ngelakuin itu. Komunikasi, mengide ini kan. Ntar dilatih bisa. Nonton aja berkali-kali video saya ngajar. Nanti juga Anda nempel sendiri kok. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua. Ya, yang kedua. Ketika Anda bicara dia kalau Anda ngomongnya itu panjang, nggak pendek, nggak ringkas, nggak padat. Coaching itu adalah tentang klien kita, bukan tentang kita. Makin lama kita ngomong, makin jelek buat dia. Coaching itu adalah bikin dia keluar, si klien kita keluar. Kalau dia keluar, terbuka semua, keluar yang dia ucapkan, itu tujuannya. Kalau habis kita yang ngomong, kita preaching, kita ceramah, kita lecturing, kita ngajar-ngajarin. Padahal dia nggak mau itu, padahal dia nggak cocok sama cara itu, padahal itu bukan cara kita, itu bukan cara dia, itu cara kita. Kita cocok, dia enggak. Padahal kata dia, ya Bapak kan banyak duit, Bapak kan punya waktu, Bapak kan tinggalnya di Jakarta, Bapak kan punya ini itu, Bapak kan punya akses terhadap ini itu, saya kan nggak punya. Ya Bapak ngomong mah, jalan di Bapak nggak jalan di saya. Terus kita mau paksain. Betul? Iya, betul, Pak. Nah, udah selesai itu, kita harus pakai yang pendek biar dia ngomong banyak. Lah kita harus ngomong yang tajam. Tajam itu apa? Pas banget kata-katanya. Nah, pertanyaan saya udah saya susun tajam-tajam. Jangan dipanjang-panjangin. Jangan ditambah-tambahin. Udah dibikin tajam itu. Nancep itu kena emosinya. Iya. Nancep banget. Dalam itu dia dapat pencerahan, dapat kristalisasi. Dalam banget men, tergugah gua men, terinspired gua men, udah mengkristal deh gua. Sampai hela nafas. Iya juga Pak ya. Saya paham kesalahan saya sekarang. Itu yang kita cari. Iya. Dan beberapa di antara kita ngelakuin itu sekarang kan. Betul, Pak. Jelas? Dan kalau saya bisa, Anda juga bisa. Cuma butuh niru doang kok. Anda niru kata-kata saya berkali-kali, ntar juga lama udah hafal sendiri. Begitu udah hafal, kata-kata Anda percis dengan yang saya omongin. Saat itu silakan Anda berelaborasi. Maksudnya apa? Sesuaikan dengan bahasa Sunda, sesuaikan dengan lokal daerah, sesuaikan dengan cerita dan istilah-istilah di daerah. Tinggal disesuaikan. Tapi pertama-tama latih dulu biar kayak saya levelnya. Gitu. Nggak usah ditambah-tambahin. Cakep? Yap. Ya, lanjut lagi. Ya, nah ini saya kasih satu ilmu yang nggak ada di materi, tapi udah saya screenshot, saya kirim. Ya, ini nggak ada di materi. Ya, ini saya tambahin.
Saya udah kasih ke grup gede, tapi nggak semua coach itu mau pakai mungkin. Ya, ada orang ngomong saya tidak bisa mengajar secara efektif di sekolah ini. Kalau di sekolah lain bisa Pak, di sekolah ini saya nggak bisa Pak. Berarti kan dia punya masalah adaptasi dengan lingkungan, betul nggak? Nah dia butuh mentoring, orang yang jago banget di bidangnya ngasih tahu trik lapangan. Ada lagi orang yang bisa, saya tidak bisa mengajar secara efektif di sekolah ini. Mengajar saya bisa, yang efektif saya belum dapat. Sekali lagi itu butuh trik-triknya Pak, tips-tips di lapangan kayak gimana. Itu butuh mentor, orang yang ngerti bidang itu. Ada yang bilang, saya nggak bisa Pak mengajar secara efektif di sekolah ini. Boro-boro efektif. Boro-boro di sekolah ini, ngajar aja saya kagak bisa. Kalau gitu butuh training, butuh pendidikan, kemampuan dasarnya masih kurang. Tapi kalau dia bilang, saya nggak bisa Pak. Nggak bisa, saya nggak yakin bisa Pak. Saya nggak yakin bisa Pak. Mengajar secara efektif sekolah ini. Saya tuh udah minder Pak, saya takut Pak, saya khawatir Pak. Padahal saya bisa, tapi saya merasa nggak mampu ya. Itu butuh masalahnya nilai-nilai. Itu butuh coaching atau konseling. Ya udah, kamu merasa nggak bisa, iya. Ya udah kamu berhenti aja, nggak usah jadi PNS lagi. Jangan Pak, saya butuh duit. Ya udah pilihan kamu kerjain apa enggak? Saya akan belajar Pak, saya akan bisa kalau kayak gini. Timbang dipecat Pak, siap. Nilai di PHK lebih tinggi dibanding saya nggak bisa. Saya minta kamu datang nggak telat lagi ya. Wah nggak bisa Pak, rumah saya gini gitu. Ya udah, setiap kamu telat, hari itu potong gaji, dianggap nggak masuk. Karena orang lain yang ngerjain. Kamu gaji berapa sebulan? 5 juta. Hah? Kerja 25 hari, 200.000 sehari. Kamu nggak datang, 200.000 dipotong setiap hari. Pak, saya bayar Gokar Pak, saya bayar Gojek Pak, saya datang tepat waktu Pak. Bayar Gojek cuma 15.000 demi 200.000 Pak. Saya kejar Pak. Nilai 200.000 kalah sama 15.000 Pak. Walah. Dia cuma perlu disadarkan tentang nilai-nilai bahwa ternyata yang dia pikir itu salah. Saya nggak tahu Pak. Orang tua saya itu kasar sekali Pak. Dia begitu ngomongnya sama saya. Sakit hati saya Pak. Saya kapok. Mendingan saya nggak sekolah aja sekalian. Kayak gitu Pak mereka. Oh gitu. Menurut kamu orang tua kamu pendidikannya tinggi apa rendah? Rendah. Kerjanya apa? Kuli. Kalau orang kuli pintar ngomongnya apa? Ngomongnya yang perlu-perlu aja. Yang perlu-perlu aja. Udah mulai ada grup belum? Kalau kamu jadi orang tua kamu, kira-kira kalau ketemu anak yang nggak mau patuh, ngomongnya kan seperti apa? Ya ngomongnya yang perlu-perlu aja, kasar ya kayak kuli-kuli gitu Pak. Jadi yang Bapak kamu lakukan itu sesuatu yang normal apa enggak? Ya kalau sebagai kuli, ya itu di mute dulu tuh. Yang berkelompok, ya berkelompok deh, mute dulu. Mute Pak. Ya. Sampai mana tadi? Berkelompok. Oh jangan, yang berkelompok udah malu. Ya, udah minta maaf ya. Ya udah Pak, emang kuliah ngomongnya kayak gitu. Kuli untuk kuli. Ya jadi Bapak kamu melakukan itu sengaja atau enggak? Enggak Pak. Kenapa? Ya emang mampunya cuma begitu. Jadi kamu gimana ngeliat Bapakmu sekarang? Ya harusnya aku ngertiin ya Pak ya. Emang Bapakku kayak gitu ya. Jadi menurut kamu gimana? Buat kamu lebih baik kamu punya bapak yang hebat keren di luar sana yang kayak koruptor-koruptor itu atau punya bapak kayak kamu sekarang? Ya aku pilih bapakku sekarang Pak. Kalau aku mau koruptor itu kan aku nggak kenal. Kalau ini kan aku lahir besar gara-gara dia. Ya terus gimana sekarang kamu ngeliat ini? Iya sih Pak. Saya salah paham kemarin Pak ya. Saya baru ngerti Pak. Maaf ya Pak ya. Kenapa saya baru sadarnya sekarang ya Pak? Loh itu bukannya coaching? Iya coaching. Jadi sadar. Ya. Yang terakhir, saya Pak nggak bisa mengajar secara efektif sekolah ini. Kenapa? Wong saya anaknya ketua yayasan kok yang punya. Masa saya suruh ngajar? Saya mau langsung jadi kepala sekolah. Saya maunya jadi yang ngelola guru-guru. Saya maunya ketua dewan pembina. Saya maunya bagian penasehat. Nggak mau saya ngajar. Saya nggak ada kerjaan aja. Dapat gaji cuma segitu. Nggak mau saya. Habis ini bapak saya meninggal, saya nerusin kok. Saya anak tunggal. Yayasan saya yang punya. Suruh saya ngajar. Nggak bisa saya ngajar. Udah identitas Pak, udah ego, udah cita diri atau trauma. Iya dulu Pak saya ngajar tapi saya gini-gini, saya trauma Pak, saya nggak bisa lagi. Saya. Nah itu butuh konseling, butuh coaching, tergantung kondisinya. Nah pertanyaannya ketika Anda berhadapan dengan anak buah, dengan klien, dengan guru penggerak,
Anda harus melakukan kalibrasi dulu. Masalah dia ada di mana? Paham? Ya. Beda masalah, beda obatnya. Obat. Setuju nggak? Bagus nggak Ya. slide-nya? Mantap, Pak. Mantap, ringkas. Ada di grup udah saya screenshot, saya kirimin kan? Iya. Yang screenshot juga peserta sih, saya forward doang. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Pakai tuh slide, Amin. Amin. bikin sendiri. Nah kemarin udah diajarin kan di fasilitasi perbedaan antara coaching, mentoring, fasilitasi, training, counseling. Nah di session ini saya cuma pengen bahas tentang counseling sama coaching aja. Ya coaching, counseling butuh lebih dari satu. Ya bedanya kalau counseling masalah emosi atau psikologis harus diberesin di masa lalu. Kalau coaching bikin kesadaran baru, kita bikin agar dia potensinya maksimal, dia bisa melakukan segala macam yang dia udah punya sebenarnya. Ya Pak UU udah punya tuh teman-teman yang bisa ditanya. Pak UU udah punya tuh saudara yang bisa dibantukan. Pak UU udah pernah ikut web trainingnya. Pak UU udah pernah baca buku atau materi di grup penggerak. Cuma dia lupa. Perlu disadarkan. Sehingga potensi dia jadi maksimal. Kok pas Bapak ngejelasin jadi enak nangkepnya ya Pak ya? Karena praktek dulu baru teori. Contoh dulu baru teori. Ngejelasinnya enak, nggak usah dijelasin lagi, tinggal disebut tok. Udah paham peserta. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, mau ngajar teori dulu mulai sekarang. Hah? Siap, siap. Ya sifatnya sama-sama dua arah. Bedanya kita di coach cuma dua ilmunya. Bertanya dan konfirmasi. Jadi gini Pak. Oh, lalu kalau gitu gimana? Lalu selanjutnya gitu. Oh ya, nah bila ini kayak gini Bapak nggak seperti apa? Oh jadi Bapak begitu-gitu? Oh, lah selanjutnya kalau gini-gini gimana? Cuma nanya doang, nggak mau konfirmasi. Nggak ada yang lain tugasnya. Tapi kalau konseling enggak, dia terapi. Dia udah pakai resep. Dia bisa hipnoterapi, bisa pakai NLP, bisa macam-macam. Ya, bisa pakai teknik Johari Windows, dia bisa pakai teknik macam-macam lah. Ya, teater gitu. Anda tahu ya bedanya role play sama teater? Tahu nggak bedanya? Oh, iya. Role play sama teater. Orang teater tahu ya? Film tuh. Kalau role play kita berperan sebagai seakan-akan kita jadi anak buah, berperan aja. Tapi kalau teater kita menjadi. Ya, semua akting yang dapat piala itu ketika dia menjadi, bukan bersekedar berperan. Sehingga dia larut masuk ke dalam ininya, dia udah nggak bisa lupa, nggak bisa membedakan diri lagi bahwa sekarang kamu tuh sebenarnya aktor, bukannya seorang peran yang kamu lakukan sebagai seorang senjata gitu, Rambo gitu, enggak. Kamu bukan Rambo, itu Rambo cuma peran kamu di film aja, tapi dia udah mau rasuki sampai dalam. Nah, ketika Anda sudah bisa pakai peran, ya Pak, itu ada tekniknya ya, itu dia berperan masuk ke dalam peran itu. Nah, itu untuk menyembuhin masalah psikologi atau membuat orang belajar cepat banget. Itu bisa juga. Nah, teknik-teknik itu ada di konseling. Frekuensinya rutin. Bedanya coaching, kita nggak perlu ahli di bidangnya. Orang kita cuma jago penting nanya doang sama konfirmasi. Tapi kalau konseling harus jago di bidang. Ilmunya Beda. Ada yang mau ditanya? Hah? Nggak ada? Jelas, Ya. Pak, cukup. Ya, yang dipanggil-panggil sama kepala sekolah, yang dia minta pergi-pergi, nyesel nggak? Saya kasih tahu ya, orang belajar tuh cuma pas dia belajar aja. Nggak mungkin setelah itu dia akan nonton lagi pelajarannya kecuali kepepet. Ya, mostly cuma belajar pada saat dia belajar dan lewat itu udah nggak ada momennya lagi. Habis belajar kalau dulu di pembinaan atau segala macam dikasih materi kan. Habis ikut penataran itu, pembinaan itu ditaruh mana materinya? Di rak. Betul nggak? Tuh, Pernah dibaca lagi nggak? Kalau nggak ada tugas keterkaitan itu nggak pernah dibaca. Iya. enggak. Jadi Betul, kesempatan Anda belajar cuma kali ini, lewat kali ini angus sudah. Pak. Angus. Ya, dan Anda nggak tahu apa yang Anda nggak dapat karena Anda nggak ngerti juga apa yang diajarin. Wong aku lagi pergi kok ke WC, makanya nyesel aja tuh yang ke WC, yang pergi-pergi, yang internetnya mati. Kalau dapat giliran sesi saya. Setuju apa enggak? Setuju. Nyesel deh tuh.
Udah wis. Mentoring nggak usah diajarin, fasilitasi udah diajarin kemarin, training udah diajarin kemarin. Jadi nggak usah saya bahas ya. Ya. So, definisi coaching, kemitraan aliasnya dua belah pihak dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif karena nyari ide baru dan memicu pemikiran. Ya udah lihat pertanyaan yang saya bikinin untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional, pribadi keluarga dan profesional pekerjaan dari si klien. Ya karena udah contohin udah nggak usah jelasin lagi, udah ada. Ya. Apa itu coaching? Bawa orang dari situasi saat ini ke satu situasi baru. Jadi dia ada pergerakan. Ya, yang diinginkannya di masa depan. Depan. Udah. So, prinsip coaching harus ada kemitraan, bukan lecturing, bukan artu atasan kamu bawahan. Ditandai oleh satu tujuannya. Udah ada pertanyaan kan apa tujuan diskusi kita hari ini? Dan itu harus datang dari coaching, alias ditanya. Alias apa? Tanya. Ditanya, udah. Percakapannya kreatif, jadi harus dua arah. Ya iyalah, satu tanya satu jawab. Digunakan untuk Masih. menggali, memetakan situasi coaching dan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide baru. Saya kasih tahu ya, kesalahan dari teknik coaching yang diajarkan oleh beberapa teman-teman itu nanti kita belajar Tirta, itu karena tidak melakukan pemilahan antara penggalian ide masalah dan penggalian ide solusi. Coba lihat HP-nya lagi. Itu ada penggalian ide masalah, lalu ada penggalian ide solusi. Betul nggak? Itu udah ada yang mempin tuh, lihat aja klik pinnya, dapat kan? Kan ada identifikasi ide kondisi masalah, ada nggak tulisan itu? Ada. Ya, Ada Pak. identifikasi kondisi Ada. masalah, ide Di bawahnya solusi. lagi identifikasi ide solusi. Nah di Tirta yang diajarkan itu nggak dipisah secara khusus. Akibatnya Iya. kadang-kadang ada orang nanya, apa masalah Anda? Ya saya gini. Oke. Lalu apa solusinya? Pak, saya datang ke ibu Bapak pengen nyari solusi. Oh Bapak nanya ke saya. Langsung gitu. Bapak saya nggak punya ide. Bapak bantu saya dapetin ide, bukan langsung nanya. Dan itu yang bikin kebanyakan orang belajar coaching gagal. Setuju apa setuju? Setuju banget. Ada yang ngalamin kayak gitu nggak? Setuju. Ya, amin. Pernah. Iya. Meng-coaching dan di-coaching sama orang yang nggak ngebedain. Kita belum digali ide solusinya, udah ditanyain. Apa rencana Anda? Apa solusinya? Ya apa yang akan Anda lakukan? Lah, kalau aku udah tahu solusinya, kalau aku udah tahu ide, aku nggak akan ke kamu. Betul apa betul? Betul. Betul. Siapa yang ketawa-ketawa sendiri karena ngelakuin itu dulu? Patang Saya. mutiara merek di helm gitu, Patang. Siapa yang baru Saya, sadar? Pak. Ya, siapa yang baru sadar hal itu hari ini? Sekarang saya. Saya Pak. Apa tujuan sesi coaching? Memberikan kesadaran. Kesadaran. Jadi orang tuh sadar. Ya, itu tujuan saya ngajarin sesi ini. Wes, kita lanjut lagi. Ini udah jam berapa ya? 9.38. 30 menit lagi. 9.38. Ya, jam 10 kita break. Ya, selanjutnya memaksimalkan potensi. Pertama harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coaching. Makanya tadi saya bilang, hei Pak Ubun, ada yang belum ditanya tuh. Apa kesimpulan Bapak atas diskusi ini? Ya, dan harus ada rencana tindakan. Kapan mau dimulai? Gimana cara jalaninnya? Udah tinggal baca aja itu. Itu nggak bisa juga keterlaluan ya. Tinggal baca doang. Dari sini pembelajaran apa? Yang percakapan kreatif ini bicara pentingnya urutan. Gali ide masalah, gali ide solusi, baru tanya rencana kerja. Urutan. Ya, kalau masih mau potensi itu masalah patuh buat nanya. Jangan sampai lupa ditanyain. Udah. Ya, selanjutnya coaching mindset. Ya, ada berapa coaching mindset yang harus Anda kuasai. Yang pertama, kita harus fokus pada coaching. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat dan membantu coaching melihat peluang-peluang baru. Ini mindsetnya, pola pikir yang harus ada. Nah, coach fokus pada coaching. Ya, bukan pada topik yang dibawa dalam percakapan. Maka ditanya yang kamu mau selain yang mana dulu. Kasih bobot, kasih persen. Sehingga dia ada kemajuan. Ya. Nah, bersikap terbuka.
Dia harus terbuka dan memiliki coach. Jangan menilai. Ah, ini anak gini, aku udah malas sama dia. Ah, ini anak blow on. Ah, ini anak gak pinter. Kalau anaknya nggak pinter, nggak punya banyak ide, itu salah coachnya nggak mampu handle. Karena makin blow on seseorang, makin enak di coach. Kenapa? Idenya nggak ribet-ribet, cepet jadinya. Pak, saya nggak bisa ya nyetir, Pak. Saya pengen bisa nyetir. Jadi menurut kamu pilihannya apa aja agar kamu bisa belajar nyetir? Ya saya harus punya motornya, Pak. Yang kedua, saya harus ada yang ngajarin. Yang ketiga, ya saya harus latihan. Oh gitu? Iya. Gimana tuh yang kepikiran sama kamu? Mana duluan yang paling penting? Yang penting itu sebenarnya bukan harus punya motornya, Pak. Motornya aku bisa ambil punya bapakku, dia nggak ada, aku ambil aja. Tapi yang mau ngajarin, Pak, aku bingung ya. Bagusnya sama siapa ya, Pak? Menurut kamu sama siapa yang bisa kamu kenal, yang bisa kamu ini, yang kamu kenal? Ya temanku ada, saudaraku ada, tapi aku minta temanku aja, lebih enak sih ini Sekalian sama si Rati aku mau pendekatan juga, kan asik kalau dipeluk sama cewek dari belakang. Iya, aku Rati aja. Tapi Rati mau gimana caranya ya, Pak ya? Menurut kamu gimana? Rati kan suka diajak makan, Pak. Kasih insentif. Iya, aku ajak makannya. Kalau kamu ngajarin aku tuh ajak makan, padahal aku mau iseng aja. Kenapa? Nanti montok badannya, ntar aku sering ngerem. Nah lu, dia punya ide sendiri kok. Makin bodoh, makin mesum, makin enak kok. Betul enggak? Nggak perlu repot. Coba kalau tanyanya adalah, saya bingung Pak, gimana cara saya menjadi penyetir pesawat terbang F-35 untuk melakukan pengeboman bom nuklir di kota Israel. Ngebahasnya aja udah susah banget itu topik. Pesawat F-35 tuh opo itu Pak yang stealth itu lah, stealth. Makin canggih seseorang makin susah nggak coachingnya. Ini nggak selesai 2 jam ini, nggak selesai 2 jam. Apa aja teknologi Israel yang dimiliki untuk mendeteksi stealth F-35 itu? Ngebahas itu aja udah panjang banget. Ya Allah. Paling enak nge-coaching orang bodoh, saya kasih tahu. Kalau ternyata nggak bisa ya coachnya aja yang on. Paling capek ngurusin orang pinter lama, Pak. Kayak ada orang tadi itu, orangnya hebat ya, coachingnya ya, kliennya banyak ide-ide pengalaman ya. Udah sejam nggak kelar-kelar. Sampai saya ngomong, Pak Ubun, udah itu lewatin, Pak Ubun, waktu habis. Kelamaan kalau orang pinter, Pak. Kalau orang pinter pasti harusnya digali banyak, karena pengalaman dia banyak. Kita waktunya habis buat dia. Dianya enak, kita kan, aduh ngantuk nih, gue mau tidur semalam. Tapi kalau orang bodoh, 15 menit, 20 menit selesai. Enak. Kenapa sih malah orang bodoh yang disusahkan? Ayo, kalau udah dengar kayak gini, sudut pandangnya jadi beda nggak? Jelas. Siapa yang lagi yang kemarin paling sebel kalau ketemu orang yang susah? Orang yang bodoh? Yang nggak ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya kan enak. Jadi menurut kamu mana yang perlu kamu pelajari duluan? Googling ini atau YouTube, nonton YouTube, TikTokan atau baca buku atau ikut pelatihan atau yang mana dari kamu tadi? Aku mau YouTube aja yang gampangan Pak, sama TikTokan. Ya udah. Kapan kamu mau lakuin? Kamu harus dapat 3 ide ya, lalu ngadep saya ya. Tapi nanya kayak gini. Kamu harus dapat berapa ide menurut kamu biar kamu yakin? Saya harus minimal 3 Pak. Oke, kalau dapat 3 ide ngadep saya. Pertanyaannya tinggal dirubah kok. Iya juga ya. Kok Bapak bisa aja nemuin kata-katanya ya? Makanya dengerin. Makanya contoh. Siap. Ayo, siapa lagi yang bilang susah kalau nge-coaching orang blow on? Ayo. Nggak ada yang berani ngomong lagi. Mendadak mute semua. Nggak ada. Mute. Lewat sini nah gitu. Pada tahu mingse ya, tolong mingkem sedikit. FC. Ya udah, ketemu orang yang nyebelin, nyusahin, jangan dinilai dulu. Kalau enggak, kita jadi emosional. Ya, kita nggak bisa tenang. Kok iya, Pak. Saya lagi, jujur aja, Pak. Saya sejak SMP itu saya udah punya target, Pak. Apa tuh? Satu kelas ceweknya ada 20, Pak. Minimal seperempatnya 5 orang yang paling cakep udah saya perawanin. Ya Allah, ya
Ya Robi, kok kamu kayak gitu? Ya nggak boleh. Kalau kita udah nilai dia, kita udah bete, udah 4 sama dia, yang ada coachingnya berantakan. Target kita kan ngerubah tuh anak. Betul nggak? Ya, kok kita udah sebel duluan, gimana tuh orang mau dirubah? Hah? Saya jujur ya, saya punya keluarga yang dekat sama saya dan saya kritik dia bisa-bisa. Ya, dan ini saya ngomong, mohon maaf, sebagian Anda mungkin salah satu bagian dari itu. Saya bilangin, ya, oke, kamu ikut golongan itu, pengajian itu. Aku seneng, tapi jangan pakai pelabelan. Maksud kamu bilang pengajian kamu pengajian apa? Ya aku pengajian sunnah. Berarti yang lain gak sunnah dong. Kalau kamu pengajian sunnah, berarti yang bukan kamu bukan pengajian sunnah. Iya. Berarti yang lain gak ikutin sunnah. Itu melabel itu. Ya kan ikutnya yang ahlus sunnah wal jamaah. Berarti pengajian yang lain gak ahlus sunnah, gak ikut jamaah. Kadang-kadang pelabelan kamu bikin sakit hati orang loh. Pikirkan itu baik-baik. Jangan beranggapan diriku yang benar. Di Islam itu ada 4 mazhab. Banyak jalan menuju Roma kalau kata non-Islam. Banyak jalan menuju kaya. Nggak perlu orang harus jadi pejabat untuk kaya. Nggak harus jadi pengusaha untuk kaya. Jadi guru juga bisa jadi kaya kalau udah jadi YouTuber terkenal. Jadi influencer terkenal sambil menjadi guru. Betul nggak? Emang jadi guru nggak bisa usaha juga, punya usaha di rumah, dijalanin sama keluarga yang lain. Betul. Emang jadi guru nggak bisa tuh punya warisan dari kakeknya tanah 250.000 hektar. Jadi guru tapi kaya. Emang nggak bisa? Bisa. Kenapa cuma beranggapan hanya satu yang benar? Padahal Allah membuat perbedaan itu sebagai rahmat. Adanya perbedaan membuat terjadinya spesialisasi. Sehingga ada yang ahli kimia, ada yang ahli fisika. Nggak semuanya cuma satu hal aja bisa. Orang bisa beragam-ragam. Sudut pandang jadi berbeda, ide-ide baru keluar. Itulah rahmat dari perbedaan. Nabi nyontohin semua kok. Walaupun memang ada perbedaan dalam kelihatannya. Tapi semua yang dicontohkan Nabi berarti sah dong. Mau pakai hisab kek, mau pakai hilal kek, mau pakai apa kek, semua dicontohin Nabi. Ada seorang kiai diprotes sama istrinya. Ya, ditanya gitu. Ayah kan aku minta beliin buah. Iya, ini kan buah udah aku beli. Tapi kok buahnya belinya yang kayak gini jelek. Ini yang ini rasanya nggak enak, yang ini begini. Gimana sih ayah? Belinya nggak bener nih. Lalu ayahnya ngomong sih kayak ini. Ibu, menurut ibu ketika ayah beli buah untuk ibu yang udah minta dengan sangat hangat ini kesakaan ibu. Ayah asal milih atau ayah milih bener-bener? Ayah milih bener-bener. Kemampuan ayah memilih ya kayak gini, dapatnya ini. Ayah udah usaha yang terbaik, Bu. Atau ibu marah dengan si pedagang yang ngejual itu buah. Menurut ibu ketika pedagang itu nyari buah untuk dijual, dia milih buah terbaik yang bisa didapatkan atau buah yang asal jelek aja? Yang terbaik dengan yang dia punya ya. Atau ibu mau marah kepada petani yang ngejual buah ini. Apakah petani itu dulu bikin buah itu, dia nggak mau buah yang terbaik, buah asal yang tumbuh aja. Ya dia mau buah yang terbaik, dihasilkan dia sebagai petani. Atau ibu mau marah kepada yang menciptakan ini semua. Si Khalik yang membuat ini terjadi dan jadi ujian buat kita. Ibu mau nyumpain aja tuh si Khalik. Ibu bilang, ibu nggak ridho sama yang dilakukan si Khalik. Diam istrinya. Ibu ingat, Bu, bukan amal saleh yang bikin kita masuk surga. Hai nafsul mutmainnah. Radiyatan mardiyah. Allah ridho sama kamu dan kamu ridho ngejalanin jalan yang Allah bikin. Baru kamu bisa masuk surga. Cari hadisnya. Nabi bilang bukan amal ibadah kita yang bikin kita masuk surga. Ridho Allah terhadap kita menjalani takdir. Rukun iman yang keenam itu kita ridho terhadap takdir kita. Qada dan qadar. Kita harus terima itu. Coba ngomong sekarang. Saya nggak terima dibikinin takdir dapat buah kayak gini dari Allah. Saya menolak rukun enam keenam. Coba ngomong gitu ibu sekarang. Ya, aku masuk neraka, aku bukan Islam. Ya, kalau udah tahu Islam ya kenapa menolak itu? Diam.
terbukalah pada orang-orang yang kadang-kadang dihadirkan oleh Allah untuk kita tolong dan kita bantu, untuk disadarkan dan untuk dirubah hidupnya melalui kemampuan coaching kita. Bijak banget ya kata-kata saya ya. Mantap ya. Dan untuk melakukan itu, Anda harus bisa menerima pikiran dengan tenang dan tidak menjadi emosional. Cerita saya dipakai ya. Dipakai ya ceritanya. Bagus nggak? Hah? Ceritanya bagus nggak? Keren. Ya, kemarin saya juga, saya dapat ini dari mana? Tinggal terima WhatsApp aja. Kemarin dapat WhatsAppan bagus. Ada seorang ustadz yang ngambil S3 di Al-Azhar. Terus dia bilang, saya ngambil S3 tafsir Al-Quran ke Al-Azhar di Kairo, Mesir. Lalu saya diajak untuk sholat taraweh di sana. Di satu masjid yang unik. Ternyata masjid itu sekali sholat taraweh 15 juz. 2 hari langsung khatam. Waktu itu saya pikir baca pertama Al-Baqarah. Saya pikir, wah ini 1 juz nih. Ternyata enggak, habis selesai Al-Baqarah baru Allahu Akbar ruku. Ya Allah 2,5 juz kata dia gitu kan. Yang kedua Ali Imran sampai kelar. Yang ketiga ya Allah sampai 15 juz, saya udah goyang. Saya sudah mati. Kalau diajak kesini lagi ini yang terakhir kali, gue gak mau lagi, gak kuat. Selesai sholat, saya ngobrol sama sebelah saya, kakek udah tua. Kakek baru pertama kali datang ya ke sini. Misal juga kayak saya. Enggak, saya udah 10 tahun di sini. Hah? Kakek ngerti yang dibacain? Enggak. Karena itu bahasa Al-Quran, saya ngerti bahasa Arab sehari-hari. Terus? Ya saya cuma tahu dikit-dikit. Terus Bapak sampai 10 tahun di sini? Iya. Kakek nggak pegel? Kakek nggak lelah? Kok kakek kuat ya? Nah, kamu beribadah menggunakan tenaga dirimu sendiri. Saya beribadah menggunakan tenaga dari iman saya. Tampar tuh orang hafiz Quran. Kalau pakai tenaga saya udah nggak kuat. Tapi pakai iman. Makin lama didengar makin enak. Saya nangis-nangis dengerin Al-Qurannya. Nggak terasa capeknya. Kamu baca Ali Imran. Siapa yang nolong penolong itu? Nabi bisa nanya, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Lalu ada golongan itu yang bilang, dan saksikanlah aku termasuk golongan yang syahidah, golongan yang menyaksikan. Aku beribadah kepada Allah, menyaksikan. Kebanyakan kita beribadah cuma nyari khusyuk, tapi kita nggak bisa menghadirkan, menyaksikan Allah lagi connect sama kita. Pada level menyaksikan itu ada, dan itu disebut di Quran. Menghadirkan ya. Menyaksikan, bukan menghadirkan. Nanti lihat. Jadi kalau lagi pengajian yang tafsir Quran tuh baca. Dengerin itu. Ya mereka nafsirkannya benar-benar sesuai dengan kondisinya. Itu Ali Imran ayat berapa tuh? Lupa saya. Yang syahidah itu. Ayat berapa ya? Karena ayat 52 tuh, bila Anda beriman, tolonglah selamatkan agama Allah. Gitu kan? Siapa yang akan membantuku menolongkan selamatkan agamaku? Itu tuh. Ya, ayat 52, 53 bicara itu. Ya. Kalau nggak salah di situ. Ya benar kalau nggak salah itu. Antara ayat 50-an lah, baca antara ada yang syahidah. Oh, bukan. 80-an kalau nggak salah. Saya lagi baca di HP ini. Ya, kalau nggak salah itu. Kan 50 sampai 80 deh, saya lupa. Ya, siapa yang akan menolong agama Allah ini? Yang 40 sampai 50. Lihat aja di situ, ntar dapat. Seru kan?
Lagi puasa. 52, Pak. Hah? Saya searching ayat 52. Ah, itu kan 52 benar berarti. Ada kan ya? Ya, Ada ini, Pak. ya. Baca deh Pak apa tuh katanya? Artinya. Ya, maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Jawabnya para Hawariyun atau sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Nah, bukan saksikanlah tuh. Kami di situ dia sebenarnya dia syahidah kan di situ kata-katanya. Dia menyaksikan ketika beribadah. Itu terjemahannya Ya. sebenarnya itu. Dan orang-orang Muslim itu orang-orang apa Pak? Muslim? Orang-orang, bentar Pak. Muslim itu nggak usah baca yang itu. Muslim itu adalah orang-orang yang apa? Berserah Orang-orang diri. berserah. Apa esensi berserah diri? Ini jadi keluar bicara agama sedikit mumpung puasa ya. Siapa tahu bermanfaat. Ya, jelas. Apa itu berserah diri? Pasrah. Ya, banyak orang bilang saya mah cuma mengharap kepada Allah. Salah. Tidak ikhlas, Pak. Bukan. Berserah diri itu pasrah. Kata kuncinya kalau berserah diri itu bukan mengharap kepada Allah. Berserah diri itu menggantungkan diri. Orang kalau udah digantung, tergantung yang pegang talinya. Mau dilempar kemana-mana kek, orang udah digantung. Pasrah aja dia, berserah diri. Mau diapain gue udah pasrah dah. Berserah diri gue. Mau dia gue udah serah dah. Udah nyerah gue, diri gue serahkan. Mau diapain gue pasrah. Tugas saya cuma ikhtiar. Hasil itu urusan Allah. Benar-benar berserah diri saya. Tapi kalau berharap pada Allah itu dari bawah minta ke atas. Allah tolong gue atur, bikin yang gue mau. Bukan menyerahkan diri itu. Tolong Allah kasih yang gue mau ya. Lu ngikut gue ya. Gue minta lu ngelakuin ini, lakuin ini. Betul nggak? Saya harap kamu sebagai anak harusnya patuh sama orang tua. Itu harapan ibu kepada anak. Berarti kan ngatur yang diminta. Betul nggak? Ya. Itu berserah diri. Itu konsep berserah diri. Saya emang nggak mau berharap pada manusia, saya berharap pada Allah aja. Berserah diri nggak berharap, Pak. Bersedara itu menerima ketetapan dia, Pak. Qadha dan qadar. Berdoa boleh, tapi kita nggak boleh berharap. Hasil harus sesuai doa kita. Kalau kita mau berharap ya sah-sah aja, nggak ada yang salahin. Itu namanya berjual beli dengan Allah. Wahtisaban. Gufirolaku. Taulah Al-Baqarah itu. Ah, itu levelnya di bawah yang benar. Dan saksi. Dan saya kalau beribadah saya bersaksi. Saya menyaksikan kehadiran Allah dalam ibadah saya. Itu kalau para apa yang pakai Nawawi, pakai tafsir itu nafsirinnya gitu. Tapi kalau yang cuma terjemah kata-kata nggak ngerti itu maksudnya asbabun nuzulnya tuh kayak gimana. Nggak jelasin hadis yang menceritakan ini karena hadis yang kayak gini cuma diturunkan kepada teman Nabi yang sedikit yang bisa paham yang gaib-gaib kayak gini. Dan Islam agama yang percaya pada hal yang gaib kok. Ada percaya sama jin, malaikat. Saya 2 hari kemarin itu saya 2 hari berturut-turut iseng karena jagain ibu saya nonton acara Kristen. Stephen Tong apa tuh ministry. Bapak tahu di Kristen. Ini kitab sucinya. Dan masa kitab kita nggak diperhatikan kayak gitu. Ya Allah kitab dibanding-banding. Emang nggak ada keyakinan bahwa dia harus dihargai kitab sucinya. Doktrinnya beda. Kenapa? Karena kitab sucinya kita itu bisa menyelamatkan kita di akhir itu. Dia nggak ada keyakinan itu. Kitabnya cuma tulisan doang. Saya riset di Wikipedia yang nulis mereka-mereka juga. Karena kan Wikipedia diedit oleh orang itu. Ternyata benar. Di Kristen yang namanya Injil sekarang beda. Itu Bible dan Gospel. Injil itu istilah Al-Quran. Alkitab itu istilah Al-Quran. Bukan istilahnya dari Kristen. Kalau Anda keluar negara Muslim, itu kenalnya Bible and Gospel. Bukan kitab, bukan Injil. Lalu apa itu Gospel dan kitab? Ya, aslinya Injil dalam bahasa Arami.
bahasanya kaum Ibrani pada saat Nabi Isa. Lalu yang ada sekarang murid-muridnya itu nulisnya dalam bahasa Yunani. Dia udah disadur pakai bahasa yang baru. Yang kedua, tulisan dari 4 muridnya Yesus karena didapat dari Tuhannya, Yesus dianggap Tuhan. Maka muridnya adalah rasul, sama kayak Nabi Muhammad dapat dari Allah, maka dia rasul. Maka dipanggilnya rasul. Benar. Ada Lukas, Matius, Yohanes. Itu kan? Nah, 4 mereka tanya apa yang lu ingat, apa yang kamu ingat dari Injil yang pernah diomongin nama ini. Ya udah saya bersaksi ini ditulisin yang saya ingat dari Injil. 4 orang punya 4 pemahaman dikumpulin jadi satu buku, itulah perjanjian baru. Itulah kitab Injil mereka. Jadi bukan yang asli, bukan, karena emang cuma yang diingat oleh murid-muridnya dan itu beda-beda ingetannya. Lalu karena zaman itu nggak ada pencetakan dan bukan penghafalan yang bagus, kenapa yang nyatet itu nggak semuanya pedagang? Golongan pedagang itu tukang hafal, Pak. Ini modal berapa, jual berapa. Kayak di Quraisy gitu kan tukang dagang tuh. Hidupnya dari ngafal. Harga berapa, modal berapa. Dan nggak ada teknologi nyadur yang benar. Kenapa? Yang jadi muridnya Nabi Isa orang susah semua. Nggak kayak Utsman bin Affan yang raja. Kita punya duit. Ayo, cetak. Bikin yang banyak. Kalau dulu mah enggak, kita sambil kabur-kabur, gue udah dikejar-kejar sama ini, gue udah lupa kemarin apa yang gue ingat aja ya. Iya, 100 tahun kemudian ditulis tuh. 90 tahun kemudian ditulis tuh sama si Yohanes. Yang dia ingat. 90 tahun setelah dia ketemu Yesus, bayangin aja. Menurut Anda ingatannya seberapa kuat? Dan murid-murid yang lain yang notabene bukan orang yang terdidik, bukan dari kalangan yang terkenal, dan bukan dari orang yang bergizi baik. Dan dikejar-kejar. Ya udah yang terdapat itu yang ditulis. Oh ini sebabnya. Jadi ketika ngajarin kepada murid, yang diajarkan itu adalah logikanya dia atas kata-katanya si ini. Logikanya manusia, penafsiran manusia. Bukan yang sebenarnya terjadi dan bukan petunjuk yang diberikan Al-Quran. Seperti yang saya bilang tadi, syahidah yang menyaksikan. Saya kalau beribadah, saya menyaksikan. Itulah tingkat ibadah yang paling tinggi. Dan kaum yang disebut Hawariyun adalah orang yang bisa nyampe level itu. Oh gitu ya, kata saya gitu. Iya kata Ustadz. Terus apa lagi? Ikhlas itu yang paling tinggi halifa. Ha lam ya fa. Apa tuh? Ikhlas yang tidak berbekas. Kalau kamu dikatain orang, kamu gak berbekas. Dan orang Robi itu yang maha mengatur. Rob. Maka murabi itu harus khalifah. Tapi gak semua murabi bisa syahidah. Nah lo dengerin kayak gitu gimana tuh? Ya emang ada orangnya yang bidangnya situ. Ya itulah. Nah itulah tugas dari seorang coach. Dia harus bersikap ingin tahu lebih banyak, suka belajar. Ya, dan dalam hal ini dengan dia coaching orang, dia gali pikiran, dia belajar banyak dari orang-orang itu. Betul nggak? Ya, sehingga orangnya tergali, gara-gara tergali, dia dapat ide-ide baru yang sebenarnya dia udah punya. Ya, sekali langkah dapat 2 biji, kan enak. Nah, ini yang paling penting, dia punya kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu coach bisa menangkap ada perubahan terjadi dalam pembicaraan, dia mampu menangkap ada emosi energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan baik dalam diri maupun coach. Jadi waktunya udah habis, tapi saya mau ngajarkan sesuatu yang bagus. Yuk, semua perhatikan saya. Komunikasi itu gunanya untuk mentransfer atau menyampaikan makna dan maksud. Menyampaikan apa? Makna dan maksud. Makna dan maksud. Maksud. Ya, makna dan maksud. Ya. Sorry Pak Permana saya mute. Ya Pak Permana saya mute. Makna dan maksud itu disampaikan paling banyak lewat bahasa tubuh, nada suara, baru kata-kata. Albert Mehrabian meneliti efek kata-kata cuma 7%. Nada suara, pengucapan itu 38%. Sementara bahasa tubuh, ekspresi ya, ekspresi muka, gestur itu 55%. Maka seorang coach harus bisa baca 3 hal. Coach. Ya. Selain baca 3 hal itu, dia juga harus bikin agar pikiran dan
pikiran, badan, dan perasaan dia ada di satu tempat. Saya mau bahas satu-satu. Ya, setelah itu kita break. Ya. Gini. Coba semua lihat saya. Kalau udah selesai nyatet. Oke. Bun, gimana pelatihannya? Gimana pelatihannya? Ini coba saya pakai gini ya. Gimana Bun pelatihannya? Bagus, Pak. Bagus. Menurut Anda pelatihannya bagus nggak? Enggak. Tidak, karena itu ekspresinya seperti itu. Pasti. Dan body Yang Anda pegang, gesturnya. yang Anda pegang, bagus. Yang Anda pegang kata-katanya apa bahasa tubuh ekspresinya? Bahasa tubuh. Gesturnya, Bahasa ekspresinya. tubuh. Bahasa tubuh, Pak. Gimana Bun? Kamu yakin sekarang kita bisa sukses dengan program guru penggerak kita? Ya, yakin Pak. Yakin kamu? Yakin? Iya Pak. Iya, yakin. Yakin nggak? Enggak, Enggak ya. Tidak yakin, enggak Pak. yakin. Gesturnya tidak meyakinkan. Ya. Oke. Nah, sekarang Anda perhatikan tadi yang saya omongin. Yang Anda pegang kata-katanya atau bahasa tubuh, nada suara, cara pengucapan. Bahasa Bahasa tubuh, tubuh. nada dan suara, kemudian Baru kata-kata. kata-kata. Ketika kata-katanya beda dan bahasa tubuh, mana yang Anda pegang? Bahasa tubuh. Bahasa Ketika tubuh. kata-kata beda dengan pengucapan, nada suaranya, mana yang Anda pegang? Nada suara. Tuh. Tubuh. Makanya ketika nge-coach, pastiin Anda baca bahasa tubuh nada suaranya. Jangan cuma mikirin kata-katanya doang. Tuh kata Bu Mariani dalam hati, oh gitu ya. Terus gimana caranya gue nyatet kalau kayak gitu? Betul, Pak. Saya lihat gestur dia, saya tahu apa yang dia pikirin. Pengen jelas, baca itu. Yang saya nonton itu di YouTube saya. Udah, lanjut. Tekniknya dibahas detail di sana. Ya. Kalau mau lebih jelas lagi nanti saya bikin kalau kita udah bikin materi yang lebih lengkap, saya kasih tahu video yang lengkapnya deh cara baca pikiran orang. Sampai dia ngebati dalam hati apa aja kita bisa baca. Dan itu bukan klinik. Itu ada risetnya. Dan itu bisa dilakukan. Ya, nggak susah kok baca orang. Kalau belum bisa susah Pak, kalau udah bisa gampang, bener. Tapi kan kalau berlatih bisa ya? Ada anak kecil saya tanya, Pak, Dek, kamu bisa naik sepeda? Gampang, kecil naik sepeda. Saya tanya Mama, Ibu bisa naik sepeda? Dari kecil saya nggak bisa, takut Pak. Susah, susah. Pagi naik motor susah. Saya tanya anak SMP, kamu bisa naik motor? Wah, saya juara racing Pak. Kebut-kebutan, selip-selip saya jagoannya. Gampang Pak, gampang. Saya kasih tahu ya, kalau udah bisa gampang, bener. Kalau belum bisa susah, bener loh. Itu cuma mindset doang, kalau pikir doang. Jawabannya cuma berlatih sampai bisa kelar. Ngapain dibikin susah? Belajar ya, niat. Oh. Ada yang jalannya pelan-pelan, tapi lama-lama nyampe juga. Ada yang jalannya ngebut, pakai pesawat terbang, nyampe juga. Yang penting nyampe kan, bukan masalah cepat atau lambat. Yang ngebut, dia hemat waktu. Yang lambat, dia bisa menikmati perjalanan. Ada hikmahnya, Pak. Iya. Deh, lanjut. Ya, now. Yang kedua. Yuk semua tangan ikutin saya. Pikiran, badan, perasaan adalah satu. Ulangin lagi. Adalah satu. Pikiran, badan, perasaan adalah satu. Ulangin lagi. Pikiran, badan, perasaan adalah satu. Nah, kelar tuh udah. Pasti hafal. Kalau orang pikirannya sama badan sama perasaan nggak di satu tempat, itu nggak bisa belajar. Maka tugas guru, pastiin muridnya pikiran, badan, perasaan di satu tempat sebelum mulai ngajar. Bayangin Anda bersama dengan istri atau pasangan gitu ya, naik motor berdua aja kencan. Ya.
Anda parkir di parkiran mall, Anda masuk ke bioskop, Anda beli tiketnya, lalu Anda masuk ke dalam bioskop, duduk nonton bareng. Film baru jalan 5 menit, mendadak Anda sadar, kunci motor ketinggalan gantung di motor di parkiran. Pertanyaan saya, badan Anda di mana sekarang? Bioskop. Di bioskop. Pikiran Anda ada di mana? Di motor, kunci motor. Motor. Pikiran Motor. Perasaan Anda ada di mana? Perasaan Di ini motor. di Nah, mana Motor mana sama nanggung karena film. khawatir. Iya, motor sama film Bagi dua-duanya. Bagi Iya. dua. Bagi Bagi dua, dua. iya. Kira-kira filmnya masuk ke otak nggak? Enggak. Enggak, setengah-setengah. Setengah-setengah. Padahal lebih enak Setengah. nonton film keren, lebih enak nonton film keren apa belajar di sekolah? Belajar di sekolah. Nonton film keren. Nonton film Iyalah. Tapi belum pernah dong. Main. Ya, apapun itulah udah jujur aja. Kalau filmnya keren banget, dibikin dengan mahal gitu pasti keren lah. Kita harusnya inget banget. Iyalah, Nah, mending tapi kalau nonton. keadaannya kayak gitu, sehebat-hebat film juga nggak akan masuk. Karena pikiran dan badan Iya. nggak di satu. Gak usah khawatir. Jadi Tempat. pikiran, badan, perasaan Perasaan jadi satu. hadir Ya. secara utuh itu apa sana itu Pak? Ya itulah harus ada utuhkan hadir di satu tempat. Makanya kalau ada masalah di rumah, tolong jangan dibawa ke kantor. Selesaikan di rumah, lalu pause dulu, parkir dulu, jangan dipikirin. Kalau lagi di sekolah, tolong begitu pulang ke rumah jangan kerjain masalah sekolah. Kalaupun terpaksa kerjakan, cari ruangan khusus, jangan di tempat tidur. Lagi sholat ingat kunci Pak. Jadi gitu kan. Nah, itu memang niat kita sholat buat nyari barang hilang. Hilang gampang, ntar pas sholat juga ingat. Iya, kau dapat apa yang kamu niat kok. Innamal amalu binniat. Niat. Niatnya apa dapat kok yang dikasih. Alhamdulillah. Iya. Kan doa. Jadikan sabar dan sholat sebagai pendorong. Ya, jadi gitu ya. Siap. Ya, nanti saya kasih Siap. triknya kalau mau bikin agar anak-anak jadi TOP BGT. Tapi gunakan cerita saya tadi. Ya, kesadaran diri yang kuat. Nah, kalau Anda nggak punya kesadaran diri yang kuat, tadi itu syaratnya pikiran badan di satu tempat. Ya, lalu bisa baca bahasa tubuh orang, nada suara. Itu butuh ke dalam dan keluar. Di dalam itu pikiran badan perasaan, di luar baca bahasa tubuh, nada suara dan kata-kata. Selanjutnya mampu melihat peluang baru dan masa depan. Ini dia bisa ngeliat masa depan. Udahlah nggak usah repot-repot. Ikutin aja pertanyaan saya. Ke depan mau kayak gimana? Apa rencana kerja kamu? Udah ada. Skripnya tinggal baca aja. Oke? Nah, kompetensi coaching, jadi berarti kita harus present badan, pikiran, hati selaras tuh yang saya ngomongin tadi. Pikiran, badan, dan perasaan. Dia pakai hati di sini. Ya, saat melakukan pencapaian coaching, ini bagian dari kesadaran diri. Kalau ini ada, maka Anda bakal bisa terbuka, bersikap sabar, ingin tahu lebih banyak. Tapi kalau Anda nggak present, nggak hadir, utuh, ya nggak akan bisa. Mendengarkan aktif tadi ya, bukan yuk semua. Ini salah gambarnya. Tapi karena gambarnya dari sono saya nggak bisa rubah. Kita nggak boleh hearing. No. Nguping. Kita harus listening. Listening itu menyimak bahasa tubuh, nada suara, dan nggak boleh sekedar dengar. Kata-kata. Makanya saya melarang Anda nyatet tuh matanya lihat ke bawah. Nyatet sambil lihat. Nyatet lihat. Dilatih tuh. Ketik 11 jari pakai komputer. Nggak boleh pas nyatet Anda udah nggak lihat bahasa tubuh dia lagi. Nggak boleh. Coach yang baik itu nyatetnya nggak ngetik lihat komputer. Lihat klien. Nulis dia ngeliat ke orang. Dia nulis tapi lihat orang. Kalau orang lagi nyantai, ngomongnya yang cuma mikir-mikir, dia nulis. Terus orang yang lagi ada satu diam, tak kita lihat langsung. Kenapa dia mendadak terdiam? Apa bahasa tubuhnya? Dan coach nggak boleh mikir. Dia boleh nyerap. Coba semua jawab pertanyaan saya. Pada hari Jumat minggu lalu, Anda sahur lauknya apa? Coba ingat. Tuh, mata Anda gerak nggak? Pas mikir mata gerak nggak? Gerak. Nah, pada saat gerak Anda udah nggak lihat yang di depan. Gerak. Pada saat mata Anda bergerak, Anda udah nggak merhatiin orang.
Betul nggak? Betul. Makanya Betul, mikirnya harus pada saat yang tepat. Jangan sembarangan mikir. Anda nggak bisa baca orang. Ntar. Ya, jadi bukan mendengarkan aktif. Harusnya Anda menyimak aktif. Listening. Listening. Ya, bukan hearing. Ini hear nih. Ini salah Iya. terjemahan nih. Harusnya listening. Menyimak. Listening. Dan itu mencari makna itu bukan yang tidak terucap itu dari bahasa tubuh nada suara. So, apa alasan Anda nggak bisa dengar aktif? Karena ada asumsi, Anda punya anggapan tertentu, orangnya kayak gini, ada judgement melabel, orang kayak gini percuma, dasar homo, dasar lesbi, dia narkoba, Labeling. atau asosiasi. Mengaitkan pengalaman pribadi, dulu gua ketemu orang kayak gini, capek aja nih, ini pasti ujung-ujungnya kayak gini, malas. Udah selesai. Selanjutnya, Anda harus bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Ini lahir dari mendengarkan, berbentuk yang terbuka, dan membuat coaching merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan, dan diajukan pada saat yang tepat. Urutannya, ingat tadi ide masalah dengan ide peta masalah sama ide solusi. Jangan nanyain belum tepat. Nah, mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa akan kita bahas setelah break. Kita break dulu ya dari jam segini. Ya, kita break 15 menit sampai dengan 10:30. Ada yang mau nanya? Kalau enggak silakan tidur siang sebentar, 15 menit. Ya, istirahat otaknya. Buat yang mau sudah disediakan kopi, susu, dan kue kalau berani minum depan umum. No. Ibu-ibu langsung tak, kabur Mas, ya? tuh. Ibu-ibu mau mungkin, Pak. No. Puasa. Oke ya, 15 menit ya. Ya. Ini lab dulu Siap. enggak gitu ya. Ya, break 15 menit sama Jadi sini aja ya, Pak. Ya, nggak usah ditutup. Tapi mute aja, Waalaikumsalam mute. warahmatullahi. Ya, mute, stop video. Ya, siap. Lupa man. Ada Pak, ini ada. Recordingnya Gimana paus, lupa nih? direkam. Biarin bodoh, salah peserta. Salah peserta. Karena pengajar selalu benar, kalaupun salah pengajar kabur. Oh gitu. Iya, itu prinsip itu contoh pengajar yang jelek. Iya, Jadi itu salah kapur SNS. iya, itu contoh pengajar yang jelek dan saya lagi nyeritain contoh pengajar yang jelek. Nah itu. Ya, udah, nggak Balik apa-apa. lagi Pak, jadi itu teka rekap Pak. Balik Bod- lagi Pak. Nggak mau, biarin ntar udah mikir. Itulah kadang-kadang kehendak Allah ya. Ya, oke. Aduh. Cara ngeles yang tercepat dan cuek aja. Udah kejadian akibat ngantuk. Baru nggak saya, peserta juga nggak ada yang ngerti itu recordingnya masih pause. Kan ada tulisannya di atas. Oh iya ya. Nggak konsen Sadar, lagi. Pak. Saya tadi sempat lihat, tapi saya pikir sengaja nggak direkor apa ya ini. Ya ngomong dong, ingetin. Saya manusia juga bisa lupa. Udah lanjut ya. Lanjut, Iya Pak. Pak. Ya, siapa? Ya oke. Selanjutnya setelah jadi tadi ya rasa. Pertama adalah
Kita kenali dulu. Saya nyebutnya KPRT. Kenali dulu kata-kata kunci, peduli dulu. Oh gitu, oh iya. Rangkum, lalu tanya. Nah, tanyanya itu tadi yang penting. Karena urutannya. Sekali lagi, banyak jenis pertanyaan. Bisa jadi satu pertanyaan itu cuma satu bagian aja. Ingat adalah penyebab dan akibat. Kapan kita akibat yang kita detilkan? Kalau ada peristiwa emosional, kalau sudah melibatkan emosi. Karena ketika emosi lagi tinggi, logika hilang. Emosi itu bisa mempengaruhi pemikiran seseorang. Kapan kita nanyanya penyebab? Ketika itu murni logik. Kalau cuma logik, kita fokus ke penyebabnya secara nggak langsung. Jadi dari 3 kata kunci yang penyebabnya duluan yang kita urai. Karena dengan penyebabnya selesai, akibat itu hilang. Betul nggak? Tapi kalau ternyata akibat sudah jadi emosional, maka dia akan stuck di situ. Saya lagi belajar ilmu yang namanya brain massage. Itu Brain massage. iya, kalau Anda punya tiroid, Anda punya anak yang orang tua yang schizofrenia, Anda punya anak yang autis, Anda punya keluarga yang traumatik gitu ya. Itu sarafnya bermasalah. Brain massage itu 21 gerakan buat neken-neken otak yang beratnya nggak boleh lebih berat daripada uang logam perak yang baru. Nggak boleh lebih dari 2 gram tekanannya. Karena saraf kan sensitif. Tapi di terapi pakai itu orang yang udah stres itu dengan nyampe 15 menit tidur. Oke. Nah, di situ saya belajar bahwa itu awalnya tuh dari seorang peneliti yang meneliti dan memberikan solusi psikolog bagi tentara Amerika yang perang di Irak, baliknya pada trauma semua. Disembuhinnya pakai teknik itu. Karena emosinya ngelok dan pengaruh fisik, pikiran, badan, perasaan itu satu. Saling mempengaruhi. Kalau mood Anda lagi jelek, dengerin lagu yang enak atau dengerin ayat suci yang bikin kita nyaman atau dengerin lagu yang I feel good, joget-joget kayak minum kopi kayak ngerokok kayak mood kita berubah. Betul? Suasana hati berubah, pikiran berubah. Kita lari, fisik kita berubah. Semangat kita, energi naik. Nah, yang kayak gitu tuh ternyata berpengaruh. Dia ketemu untuk mengaruhi. Ketika orang emosional, saraf terpengaruh. Saraf diberesin, emosinya lepas. Karena udah terlanjur di lock di amigdala. Dan mekanismenya itu lewat saraf spinal, tulang spinal, tulang punggung. Ada bagian-bagian, oh gitu. Iya, saling berhubungan semua. So, tugas kita kadang-kadang mencari hubungan itu. Dan kalau ternyata sudah ada emosional, emosinya lepas dulu. Karena kalau udah kelok, Anda tahu ya ketika kucing lawan kucing, anjing lawan anjing, ayam jantan lawan ayam jantan udah emosional, itu nangkepnya gampang banget. Setuju? Setuju. Ya, namanya terpaku dia sudah terpaku. Nah, ketika dalam keadaan sudah terpaku, itu udah kelok gitu, udah kekunci. Udah nggak lihat yang lain lagi, di kiri kanan mau nabrak segala udah nggak peduli, jadi cuma lihat udah kekunci sama musuhnya. Nah, posisi kekunci ini kalau emosional harus dilepas dulu, terurai. Begitu udah terurai, nggak kekunci lagi, udah luruh dia, baru kita bisa move on, maju. Nah, ini ilmu konseling, ilmu coaching yang agak daleman dikit. Nah, seru ya? Siap. Nama ilmunya neuroscience, neuroscience. Neuroscience. Ya, ntar googling aja. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini saatnya tadi istirahat. Ya, ya kita lanjut ke topik kita. Nah, alur percakapan coaching ini topik yang kedua sampai 11.15 lalu kita break. Sekarang udah 11:10. Udah setengah 12 breaknya deh. Pada akhir sesi ini saya harusnya jam 11.15 ada meeting tapi selalu ngomong bentar. Bentar ya. Meeting buat review anak-anak saya bilang bentar aja. Meetingnya geser Apa Pak UU yang Bapak pikirkan hari ini? jam 11.30 ya. Ya, jadi tuh saya udah bikin meetingnya. Harusnya saya tadi bilang jam 19 saya review meetingnya anak-anak mingguan ya pakai Zoom. Oh, karena jam segini akhirnya meetingnya geser ke jam 11.30. Nah, lanjut lagi. Di akhir sesi 2 ini calon peserta pengajar dapat menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana jalannya alur percakapan coaching?
Ya, pemantik. Apakah pertanyaan dan cara orang bertanya mempengaruhi pikiran dan perasaan teman bicaranya? Ya iyalah. Udah contoh dari tadi, betul? Ya, kalau kita ngomongin mohon Betul. maaf kayak orang-orang yang kasar, Anda mau hidup Anda sial, teman-teman. Anda mau hidup Anda nggak enak. Anda mau hidup Anda nggak beruntung. Maka coba maki dan celaklah orang lain. Karena wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah para pencela dan pemaki. Kalau Anda surah maki sama nyela, hidup Anda bakal jelek. Itu udah dilaknat Allah. Ada kok di suratnya. Ya. Nah, jadi kalau Anda bilang anjing lu, babi lu, itu orang udah bete. Ya pertanyaan cara kita bertanya yang kasar juga orang jadi terpengaruh. Bagaimana pertanyaan dan cara orang bertanya itu mengenai pikiran dan perasaan teman bicaranya? Ya lihat dari topik yang dibahas, lihat dari cara pengucapannya, bahasa tubuh nada suaranya. Nah, percakapan seperti apa yang digunakan dalam coaching? Apa bedanya percakapan coaching dan percakapan lainnya? Apa yang perlu dimiliki seorang untuk dapat melakukan percakapan coaching? Ingat percakapan coaching isinya bertanya dan mengkonfirmasi. Betul? Apa Betul. bedanya coaching sama enggak coaching? Kalau coaching ada tujuannya. Kalau enggak coaching ngobrol biasa aja enggak ada tujuannya. Namanya ngalor ngidul. Dul. Nah, dalam sisi coaching ya itu ada alurnya dan harus terjadwal. Biasanya bisa 30 sampai 90 menit. 1,5 jam kalau orangnya pinter. 30 menit kalau orangnya on. Pilih yang mana? Yang Gampang. Gampang. yang 30 menit. Lah itu prosesnya Pak. Gimana caranya kalau ketemu orang yang nggak punya ide yang susah? Itu karena coachingnya nggak bisa aja. Malah lebih enak yang kayak gitu. Sebentar kelar bisa ngerjain yang lain. Kerjaan gue banyak bro. Ini udah ditungguin meeting. Mak bilang 90 menit. Capek deh. Kalau pekerjaan yang di warung kopi itu nggak terjadwal. Didorong oleh kebutuhan Tidak teman ada kita tujuan. berpikir menghadapi situasi tertentu atau kebutuhan untuk mengetahui kemajuan. Ya. Nah, untuk coaching syaratnya harus ada presence, kehadiran penuh. Pikiran, badan, perasaan ada di satu tempat. Sebelum melakukan sesi percakapan coaching. Syaratnya tips untuk bisa presence hadir sepenuhnya. Yang kedua sabar. Bar bersikap 3S terbuka. berarti ya? Iya, yang terakhir terbuka dan HSB. ingin tahu. Sabar. Ini kan Sabar. udah dibahas tadi ya, mindset coach. Ya. Sudah. Jadi yang paling berat di sini kita udah nggak tahan aja pengen motong orang. Itu Pak ya. Iya. Ya, nah kalau kita nggak bisa hadir sepenuhnya, nggak bisa punya kontrol diri, ya nggak bisa. Makanya pada saat kita mau hadir sepenuhnya, jangan sampai kita lagi terburu-buru. Itu apa? Jangan di jam sibuk atau Anda lagi sakit, jangan. Ya, dan terbuka ingin tahu tuh tadi nggak boleh pakai kasih label. Anda pengen tahu dan Anda pengen dengerin semua orang dianggap yang orang perlu dibantu. Nah di kita ada namanya tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Kita bikin tadi identifikasi dibagi dua, satu identifikasi masalah kondisinya gimana, yang kedua solusi. Setelah itu baru bikin rencana Anda gimana solusi. Ya nggak boleh dari 1 ke 3, biasanya yang ini hilang. Itu yang bikin gagal. Nah skrip saya udah ngajarin itu jadi udah nggak pusing. Ya tujuan kita itu kan tujuan percakapan di tujuan. Pertanyaan adalah apa agenda kita, apa outputnya hasil dari percakapan. Udah ada itu, tinggal baca aja. Setuju nggak? Setuju. Identifikasi ini malah nggak lengkap. Identifikasi aja ya, tidak ada itu. Iya kan, nggak lengkap kan? Nggak Ya. ada ide masalahnya Ide. gimana, idenya enggak. Dan tidak ada solusi. Yang saya tambahkan di sini apa? Angka 1 sampai 10. Nilainya berapa? Bikin dia sadar pakai angka. Iya. Yang kedua, situasinya berapa saat ini, yang idealnya berapa. Terus pada saat ideal kayak gimana? Nah, ini kata idealnya di situ nggak ada di contoh. Dia malah fokus apa yang mempengaruhi hal itu. Itu nggak itu penting, tapi buat saya nggak penting. Saya lu nanya agar tercapai situasi ideal, itu situasinya kayak gimana, kondisi ideal, lalu apa faktornya. Nah, itu baru mempengaruhi. Ini kebalik, apa yang hal seperti itu situasi diinginkan. Kalau apa yang mempengaruhi situasi sekarang itu fokus ke masa sekarang dan fokus kepada masalah. Saya nggak mau. Iya, situasi iya. Apa yang bisa membuat itu terwujud? Nah, ini kan faktor-faktornya apa aja yang menurut
bisa itu terjadi ini. Oke, agar faktor itu apa yang harus dibikinkan. Nah, perhatikan ini di materi asli nggak ada, bisa di screenshot. Bila coach bingung, maka dilakukan pertanyaan solusi. Suruh dia bikin perumpamaan, cerita, contoh, atau kita tanya perlukan riset mendalam. Tapi kata terpentingnya adalah yang penting tanyakan apa yang bisa Bapak ambil dari cerita ini. Saya ambil sebuah cerita ya. Oke. Nih, ada anak bilang, Pak, Bu, aku nggak bisa sholat di masjid. Kenapa? Berisik. Terus banyak yang ganggu. Anak-anak lari-larian. Segala macam. Aku nggak bisa fokus. Aku nggak bisa khusyuk. Gimana Anda ngejawabnya? Lari-larian. Anak kecil lari-larian, berisik, malah lari di sebelah kita, di tengah-tengah kita, kadang kejadian, ketawa-tawa. Orang sholat dia malah hahihi. Masuk hihi, ketawa, teman ditarik-tarik, apa jatuh, beleduk. Gimana aku bisa khusus sholat kalau udah kayak gini caranya? Itu benar kejadian nggak? Benar. Sholat di Benar masjid, kejadian. musola kayak gitu kan? Ya, Betul, Ya. ya. Nah, terus solusinya gimana? Fokus. Terus ibu udah fokus masih bisa fokus kayak gitu? ya susah, Pak. Susah, Susah. Pak, ada gangguan itu. Susah, tetap gangguannya keras. Enaknya jadi guru tinggal nyuruh fokus aja, dia sendiri nggak bisa. Si Bapak mah. Sekawi wirang lah. Ya, di bawah pitak ada otak, kayak otak sok asal ngejeplak. Jurus terakhir. Terus gimana? Jurus terakhir pindah tempat. Terus bapaknya ngomong kayak gini ke anak itu. Ya udah nak, kamu uang jajan kan cuma 10.000 sehari. Nih 100.000 mau nggak? Mau. Nih air segelas. Cuma beda 5 senti, cuma beda setengah senti aja dari tutup. Kamu kelilingin masjid 3 kali. Kalau nih gelas airnya nggak tumpah, 100.000 buat kamu. Siap bapak. Udah kelilingin. Ini kan lagi ceramah, nyantai aja. Tuh masih banyak orang yang datang juga. Ayo jalan. 3 kali, airnya nggak tumpah. Ditanya bapaknya, tadi lihat orang masuk, banyak Pak, siapa aja? Wah, aku nggak pernah merhatiin, aku jagain biar nggak tumpah. Kamu lihat nggak tadi Teh Lilis pakai baju putih? Nggak lihat. Teh Rara tadi sampai kesenggol, sampai mau jatuh sama Teh Lilis? Nggak lihat. Kamu lihat nggak tadi ada orang ribut-ribut pojok sana? Nggak perhatiin, kenapa? Takut tumpah, aku fokus. Karena Bapak ngasih waktunya 5 menit, begitu azan nggak batal. Nah, 5 menit sekali muter, 2 kali muter 15 menit. Kalau ternyata udah azan kan nggak dapat 100.000. Oh, ternyata kamu bisa fokus ya? Bisa ya. Apa sebabnya? 100.000. Kalau kamu merasa ibadah itu nilainya tinggi banget dan itu layak diperjuangkan, kamu bisa fokus. Selesai. Terus tanya kepada si anak, apa pendapat kamu atas cerita Bapak? Apa yang kamu bisa ambil dari cerita Bapak? Lalu dia bilang, iya mulai sekarang aku harusnya fokus dulu. Untuk bisa lakukan itu gimana? Ya aku harusnya sebelum berangkat, aku niatin dulu diriku, niatku tujuan ke sini mau ibadah atau mau apa. Terus apa lagi? Iya, seberapa tinggi imanku kepada Allah. Kalau benar Allah tujuan utama aku, mungkin aku bisa fokus kayak gitu ayah. Tapi kalau aku nggak punya niat tujuan kayak itu, aku nggak akan bisa. Nah itu harus keluar dari mulut dia. Kita cuma ngasih satu cerita, perumpamaan. Lalu apa pendapat kamu? Apa yang kamu bisa ambil dari situ? Apa pembelajaran yang kamu ambil? Lalu kamu depan kamu mau kayak gimana? Itulah gunanya perumpamaan. Itulah gunanya cerita. Ada bisa juga pakai cerita. Ibu, bapak punya teman namanya Pak Tatang Permana. Pak Tatang Permana gini-gini gitu-gitu, gitu-gitu, gini-gini. Dia punya teman namanya Istik Atika Nisa. Dia gini-gini, gitu-gitu. 2 orang ini beda banget. Kalau ini gini-gini, orang gitu-gitu. Kalau ini gini, gitu-gitu, gini. Apa yang bisa kamu ambil dari sana? Apa pelajaran yang kamu bisa dapat? Mana yang cocok buat kamu? Apanya yang kamu cocok? Kenapa itu cocok? Boleh ditanya. Karena itu di masa depan belum kejadian kan? Ya. Tapi kalau enggak, apa yang cocok? Seperti apa kamu akan menjalankannya? Bagaimana kamu meluncurkan program atau rencana itu?
Apa yang ayah bisa bantu? Kapan dimulai? Tahu dari mana ayah kamu akan melakukan? Bagaimana cara kamu mengupdate ayah? Sama nggak? Sama betul. Kata ayah ganti guru. Kelar. Mantap. Ini tingkat advance ya. Dengerinnya contohnya gampang banget. Pelaksanaannya belum tentu Anda bisa bikin contoh secepat ini. Ya, perlu nggak riset lebih mendalam? Risetnya gimana? Kita eksplorasi gagasan, kemungkinan, dan rencana ini. Tapi kalau pertanyaannya di sini, yang bawah ini ada gagasan apa untuk, apa yang harus disiapkan. Ini terlalu simpel. Ya, dilaminating. Boleh dilaminating. Nah, lanjut lagi. Ya, jadi kadang-kadang pertanyaannya nggak cocok. Lagi tanggung jawab. Ya, itu udah ada di kata-kata tadi yang saya kasih. Kalimat udah ada. Apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini? Gimana ke depannya? Udah ada. Ya, nah Anda akan latihan percakapan coaching dengan alur Tirta. Jadi habis ini Anda latihan berdua-berdua, Bapak Ibu sekalian. Saya udah kirim di grup tuh, ya teman Anda latihan siapa aja. Ada nggak? Ya. Ya. Ada, Pak. Saya Mana tuh dengan grupnya? Bun itu, yang itu. Iya, saya lagi nyari grupnya nih. Mana grupnya? Ini Bun. Pak nih, udah berdua-berdua. Iya. Nah, langsung berdua-berdua nanti kita latihan coaching. Nah, bedanya adalah latihan nanti 15 menit sampai ya topiknya cari yang gampang aja. Gimana cara agar aku bisa lulus? Gimana caranya agar aku bisa nikah lagi? Itu tuh. Wow. Ya iya Itu kata mah Pak susah UU. banget. Anaknya mau ganggu-ganggu aja kata Pak UU. Ntar dulu, nak, kata Pak UU. Ya, ini udah dibikin ini roomnya nih. Ya, ini ada room 46C. Ya. Nah, hanya kita yang belum ada. Oh, baru dibikinin. Oh, 46B udah pada pindah. 46A belum. 46C juga belum. Habis ini kita pindah ya ke roomnya. Nah, Anda akan latihan berdua-berdua. Ya, ganti-gantian. Ya, ini kalau berdua bertiga. Habis itu Anda nanti belajar mandiri. Dengerin Bu Nita. Ini ada. Ini yang ngajar di sebelah ya, nih orangnya. Ini ada percakapan coaching perencanaan, coaching refleksi, coaching kalibrasi, coaching pemasaran. Anda bisa nonton nanti. Ya. Sebagai penutup, boleh lelah, tapi Anda tidak boleh menyerah. Walaupun kita sedang puasa tanpa gerah. Ya. Asik. Asik. Mantap. Itu tulisannya siapa Pak? Bu? Itu loh, Pak Kasiman ketika dia sedang presentasi kemarin pembukaan. Oke, kita lanjut lagi. Anda latihan sekarang berdua. Berdua. Nah, tolong dikuat tuh, dikuat. Ini loh pembagian orangnya. Yuk dikuat. Biar yang nggak tahu. Dikuat aja. Yang buka WA dikuat. Ya, mana gambarnya tuh? Nah, ini pembagian orangnya. Ini dari pertama, hari kedua. Sip. Ya, Ya, jadi Bapak ada. Ibu. Tuh ya, ada ya. Nah, saya ulangin ya. Kita ambil yang latihan 1. Bu Istik dengan Pak Joni. Bu Mariani dengan Bu Nena. Bu Neng dengan Bu Nursnaini. Pak Permana dengan Pak Tatang Permana. Permana bintang mana? Ya udahlah. Lalu Tian dengan Hendrawan, Tuti. Ya, Pak Tian Hendrawan dengan Bu Tuti Royati, Pak Ubu dan Pak UU. Udah ini tadi. Berarti ya? Udah nggak apa-apa. Sekali lagi yang bikinin Siap. si ini kok panitia. Jadi Anda latihan berdua-berdua. Syaratnya 1 ya, baca contekan. Siap. Berarti saya boleh gantian Pak ya? Tadi Kuci, Iya. sekarang jadi Kuci ya? Iya. Nah, habis itu jadi Hota lalu jadi He. Kuci, Kuci Hota. hota. Ya, berdua-berdua masuk ke ruangannya C1, 4 C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jelas? C6. Latihan berdua. Kalau Anda mau rekam boleh, enggak juga nggak apa-apa. Bebas-bebas saja, orang cuma latihan doang kok. Saya sama Pak Permana. Nah, Ya. Ya, Pate Permana dengan Permana.
Ini. PPP. Pak, izin tanya dulu, ini yang latihan keduanya beda lagi orangnya. Latihan kedua buat sore. Oke. Oh, Sama berarti Bu sekarang Duris. gantian aja Halo, dulu Bu. ya. Bu Mariani, let's go. Yap. Oke. Kemana Ingat ini? ya, masuk ke ruangnya. Tahu kan cara Ini pindahnya? yang ruang kolaborasi di Heeh. sini tuh ada pilih Saya ruang. selesaikan dulu. Habis itu Anda nonton video, ketemu lagi jam 2 ya. Iya, iya. Jam Berarti 2. sekarang sepulang dari sini tuh langsung ke room berdua itu, Pak. Ya, habis Ya. ini ke room berdua-berdua, selesai latihan berdua-berdua, sekali-sekali ya, biar ngerasain doang, baca Ya. contekan. Topiknya yang Siap. simpel-simpel ya. Gimana Oke. caranya biar nggak telat, biar gimana caranya agar anakku bahagia. Kalau yang bapak-bapak gimana caranya agar istriku bersedia dinikahi lagi oleh aku menikah lagi. Kalau yang suami Berat, yang berat Pak itu. berat ya. Berat. Ayam cakra itu, Pak. C4. Itu pembicaraan antara dua pria ya. Nggak, kalau ada perempuannya nggak boleh topiknya. Itu topik sama pria. Kalau perempuan topiknya adalah gimana caranya morotin suami lebih dari yang sekarang. Gimana Wow. caranya agar suami lebih semangat kerja tapi duitnya buat kita. Ya, gimana cara kita bisa healing dan skincare tapi pakai uang suami gitu loh. Dan suami Wih, dan mantap suami. itu yang gitu, mantap. Nah, topik-topik kayak gitu Kira- kalau yang cewek. Kalau cewek sama cowok kita gibahin orang. Oh, logistik. Iya, kalau cewek-cewek udah bicara aja di kampus sekolah gitu. Gimana caranya agar kepala sekolah jadi baik sama aku? Gimana caranya agar murid sebelah jadi lebih murid gitu-gitu yang umum aja lah. Ya, wali agar murid kepala orang tua murid jadi mendukung. Ya gitu simpel-simpel aja. Ya, waktunya 15 menit. Oke? Oke. Ya, Oke. sekarang 15 menit. silakan pindah, cari ruangannya. Ya. Ini lift dulu berarti ya, Pak? Nggak perlu lift, langsung pilih aja breakout room. 46 C4 Oh kamu iya, iya. mana? Siap, siap. Klik breakout room, langsung pindah join. Sesuai dengan bidang lokasinya. Pindah kemana ya? Pas lagi tadi. C1. Kurang update seberapa? 46. Oh, Bun. 6C berapa saya kita? 46C6 ya. Sudah saya kirim lagi tuh. Di WA ada, di itu ada, gampang.